Prajurit Marinir TNI Angkatan Laut bergerak cepat lakukan pencarian korban yang terjebak saat erupsi Gunung Semeru. Korps Marinir TNI Angkatan Laut serbu daerah yang dikuasai separatis bersenjata di Malang. Life would not be better because a change. Life will always be better because the courage to take action at every chance. Menjelang petang, remanglah hari. Pulanglah orang menggarap lahan. Musibah datang, sabarkan diri. Itu bertanda disayang Tuhan. Halo netizen, salam sehat dan tetap semangat. Navy News kembali hadir menemani Anda dengan berita-berita yang inspiratif, inovatif, dan teraktual. Bersama saya Fatih, edisi awal pekan Senin 13 Desember 2021. Baik netizen, mengawali informasi Navy News hari ini datang dari Desa Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur, di mana prajurit Marinir TNI Angkatan Laut bergerak cepat lakukan pencarian korban yang terjebak saat erupsi Gunung Semeru. Prajurit Marinir Yon Marhana 5 dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya bersama Basarnas, prajurit TNI Angkatan Darat dari Yonif 527, anggota Polres Kota Malang, dan tim relawan bergerak cepat melaksanakan pencarian korban di Desa Curah Kobokan, Lumajang, Jawa Timur. Pencarian di lokasi tambang pasir oleh tim searching dan tim evakuasi tersebut karena diduga pada saat terjadinya erupsi masih banyak pekerja tambang pasir dan supir truk yang terjebak. Komandan Yon Marhana 5 Surabaya, Mayor Marinir Daniel Iwan Setiawan mengatakan bahwa prajuritnya bersama tim lain akan terus berupaya untuk mencari korban pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan. Masih dari Lumajang, bantuan kemanusiaan dari Posko TNI Angkatan Laut didistribusikan ke 3 titik, yaitu Posko Penanggal, Posko Utama di Candipuro, dan Dapur Umum di Candipuro. Berikut informasi selengkapnya. Bantuan kemanusiaan dari Posko TNI Angkatan Laut, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru telah diberangkatkan dan langsung didistribusikan ke 3 titik lokasi, yaitu Posko Penanggal yang merupakan lokasi Satgas Lantama 5 Surabaya di wilayah Lumajang sebanyak 3 truk, Posko Utama di Candipuro 2 truk, dan Dapur Umum di wilayah Candipuro sebanyak 1 truk. Sumbangan kemanusiaan yang didistribusikan berupa kebutuhan harian seperti beras, susu, mie instan, baju layak pakai, obat-obatan, perlengkapan wanita, selimut, air mineral, hingga hand sanitizer bagi masyarakat terdampak bencana alam di pengungsian yang berada di wilayah Lumajang. Bantuan kemanusiaan yang terkumpul merupakan sumbangan dari Satuan TNI Angkatan Laut yang berada di Surabaya. Saat memberangkatkan truk yang membawa bantuan kemanusiaan, Komandan Lantama 5 Surabaya, Laksamana Petama TNI Yosuryono Hadi, menyampaikan bahwa selain mendirikan posko kemanusiaan untuk bencana alam, jajarannya juga telah dikerahkan ke lokasi terdampak bencana, diantaranya berasal dari Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 5 Surabaya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, serta Dinas Kesehatan Lantama 5 Surabaya. Korps Marinir TNI Angkatan Laut serbu daerah yang dikuasai separatis bersenjata di Malang. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried. Pantai Baruna, Purboyo, Malang Selatan telah dikuasai separatis bersenjata melaksanakan aksi teror dan kekerasan terhadap warga setempat. Agar pemerintah memenuhi tuntutan, para separatis bersenjata melakukan penculikan dan penyanderaan. Karena hal tersebut,
Korps Marinir TNI Angkatan Laut langsung bergerak untuk menyusup dan menumpas aksi teror tersebut dan dipimpin oleh Letkol Marinir Harmoko. Kegiatan tersebut merupakan simulasi latihan prajurit Pasmar 2 Korps Marinir. Adapun materi latihan berupa patroli tempur, sniper, penyeberangan bahaya segaris, terjun tempur, long range navigation, serbuan perahu karet, hingga stabo. Latihan taktik kondisi tertentu program operasi daerah hutan berpenduduk disaksikan secara langsung dan melalui live streaming oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Prajurit Marinir, kebanggaan kita bersama, kebanggaan rakyat Indonesia. Kalian telah berlatih di medan yang sesungguhnya, di medan yang kalian hadapi nantinya sebagai prajurit-prajurit pengawal samudera, sebagai prajurit-prajurit pendarat, sebagai prajurit profesional. Kalian harus siap melaksanakan tugas dimanapun kalian diperintahkan, apalagi di daerah yang seperti yang kalian laksanakan tadi. Kejuaraan menembak Kasal Cup tahun 2021 yang mendapat antusiasme baik dari TNI, Polri maupun masyarakat umum secara resmi ditutup oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Dan di sana sudah ada rekan saya Nabila yang akan melaporkan untuk Anda. Ya netizen, setelah kejuaraan menembak Kasal Cup 2021 dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan pada hari ini, Minggu 12 Desember 2021, kejuaraan menembak Kasal Cup 2021 akan ditutup secara langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Dari lapangan Jusman Puger Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, berikut liputan selengkapnya. Kejuaraan menembak Kasal Cup yang diselenggarakan di lapangan tembak Jusman Puger dan lapangan tembak PCP Bukit Marioto, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, resmi ditutup oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Sebanyak 1.300 petembak mengikuti kejuaraan ini, baik TNI, Polri, dan masyarakat umum. Dalam amanatnya, Wakasal menyampaikan bahwa cabang olahraga menembak adalah salah satu cabang olahraga yang sangat erat dan khas dengan tugas seorang prajurit. Melalui kegiatan semacam ini, regenerasi dan prestasi baru dapat terus dihasilkan secara berkelanjutan. Antisipasi banjir, prajurit Lanal Sabang melaksanakan Jumat bersih di Komplek Perumahan Yos Sudarso Lanal Sabang. Tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini di wilayah Kota Sabang membuat Lanal Sabang mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya banjir. Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo, memerintahkan melaksanakan Jumat bersih di Komplek Perumahan Prajurit Yos Sudarso Lanal Sabang, Jalan Yos Sudarso, Gampong Cotbau, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan Jumat bersih ini diawali dengan apel pagi yang dipimpin oleh Perwira Pelaksana Lanal Sabang, Letkol Laut Khusus Husni. Pelaksana Lanal Sabang menyampaikan bahwa kegiatan Jumat bersih ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya banjir akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi akhir-akhir ini di Kota Sabang. Untuk itu diperlukan kepedulian terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal kita dengan ikut andil membersihkan sampah-sampah dan saluran air sehingga akan terbebas dari banjir saat musim hujan tiba. Selain itu, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Guna membentuk fisik prajurit yang kuat dan siap setiap saat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias melaksanakan latihan militer lintas medan di sepanjang jalan memutari Kabupaten Nias Selatan dan berakhir di Pelabuhan Lama Teluk Dalam. Dalam rangka membina dan membentuk fisik prajurit yang kuat dan siap setiap saat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias melaksanakan latihan militer lintas medan yang dilaksanakan di sepanjang jalan memutari Kabupaten Nias Selatan dan berakhir di Pelabuhan Lama Teluk Dalam. Latihan lintas medan tersebut dipimpin oleh Palaksana Lanal Nias, Mayor Marinir Ahmad Fauzi, dan diikuti oleh seluruh prajurit Lanal Nias. Komandan Lanal Nias, Kolonel Laut Pelaut Antonius Hendro Prasetyo menegaskan,
Latihan militer lintas medan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Lanal Nias selain untuk melatih prajurit TNI Angkatan Laut Nias, juga untuk merefresh serta meningkatkan kemampuan perorangan dan ketangkasan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut. Karena sebagai prajurit TNI diwajibkan untuk memiliki kondisi fisik yang prima guna meningkatkan kemampuan jasmani. Karena kesiapan tempur ini sangat penting dijaga serta menunjang prajurit dalam menjalankan tugas pokoknya dengan dedikasi yang tinggi dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori, terjun langsung memimpin latihan renang dan scuba dalam rangka latihan gladi tugas tempur Pangkalan tingkat 1. Dalam rangka latihan gladi tugas tempur Pangkalan TNI Angkatan Laut 1 dan 2, prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan melaksanakan latihan renang yang diikuti oleh prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan yang sangat begitu antusias. Terdiri dari beberapa materi latihan renang, diantaranya 2 gaya renang dasar yaitu gaya bebas dan gaya punggung, serta 2 gaya pilihan yaitu renang gaya dada dan kupu-kupu, juga teknik menyelam. Latihan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut Robinson Hendrik Edwiori, dan Lanal Tanjung Balai Asahan menyampaikan bahwa seluruh personel untuk menjaga kesehatan jasmani serta harus mampu menguasai renang yang merupakan syarat mutlak bagi prajurit matra laut. Selain mengajarkan cara berenang, dan Lanal Tanjung Balai Asahan juga mempraktekkan cara menyelam dengan menggunakan fin kepada prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan. Pacu terus hingga penuhi target vaksinasi. Masyarakat maritim kembali tervaksin oleh tenaga kesehatan TNI Angkatan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung. Balai Kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Puskesmas Belinyu kembali melaksanakan serbuan vaksin dosis pertama dan kedua kepada masyarakat maritim di 2 lokasi berbeda secara bersamaan, yaitu di kantor Lurah Bintet dan Gedung Serbaguna Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Kepala Balai Kesehatan menyampaikan bahwa serbuan vaksin terus dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan, ditujukan untuk masyarakat maritim yang berada di sekitar Mako Lanal Bangka Belitung. Kegiatan vaksinasi terus gencar dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melaksanakan serbuan vaksin kepada masyarakat maritim serta mensukseskan percepatan pemutusan mata rantai COVID-19. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, bisa mati. Saya Fatih beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalus Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.